pemerintah Kabupaten Mempawah itu sudah menganggarkan lebih dari 42 M untuk tahun 2025 ini saja. Jadi di angka tepatnya itu 42,4 M untuk memastikan masyarakat Mempawah tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini merupakan angka yang sangat besar ya untuk JKN ya. Iya. Kita tahu Ibu Bupati sangat concern terhadap kesehatan dan pendidikan ya di Kabupaten Mempawah ini. Pemerintah dari Mempawah itu udah membantu masyarakat itu melalui cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama dengan Hana di Ngambol, ngobrol sambil belajar online. Dan tidak terasa kita itu udah masuk ke episode 8 ya, kalau nggak salah kita lihat di YouTube itu udah episode 8. Dan kali ini ya pastinya Hana itu ngambolnya tidak sendirian, karena kali ini kita kedatangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Mempawah ya, bersama Dr. Anggi Pramana SKM MSI selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mempawah. Nah, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ana. Sehat ya Pak? Ya. Ini manggilnya Bapak boleh ya Pak? Boleh bebas. Manggilnya Bapak aja kali ya, karena Yeah. selaku kepala kayaknya lebih tinggi nih. Wah, enggak sama aja Sama sih aja Mbak. ya. Nah, ya, ini pertama kali ya hadir di ruangan kami di Ngambol nih. Nah, dan pastinya ya ada yang mau disampaikan nih sama Pak Anggi untuk teman-teman semua di episode kali ini nih. Apalagi karena Kabupaten Mempawah ini ya, dengar-dengar itu baru saja mencapai UHC ya Pak ya, UHC. Iya benar, UHC. Iya, Universal Health Coverage. ya. Nah, Hana sendiri ini masih awam lah ya benar. mendengar UHC itu. Tapi sebelum kita ngebahas UHC, mau perkenalan dulu tentang BPJS Kesehatan itu sendiri nih. Nah, mungkin kita semua tuh masih belum familiar ya sama BPJS Kesehatan. Walaupun udah lama ya dikenal, cuma tahu BPJS Kesehatan aja gitu. Nah, untuk BPJS Kesehatan khususnya di Kabupaten Mempawah sendiri itu seperti apa Pak? Iya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Diskominfo Kabupaten Mempawah sudah berkenan mengundang kami talk show di Ngambol, teman-teman ya panggilannya ya. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Hana dan tim yang bertugas. Salam kenal untuk semua pendengar di radio dan juga penonton di YouTube Ngambol. Ngambol ya Mbak ya. Ngobrol sambil belajar online. Iya. Jadi sistem jaminan kesehatan di Indonesia itu sendiri sudah mulai berlaku dan dikenal dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Program-program SJSN ini bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memenuhi semua kebutuhan dari setiap individu. Nah, salah satu program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, program kesehatan terbaru di Indonesia ini sebenarnya mulai berlaku di 1 Januari 2014 Mbak, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Ini juga Badan BPJS ini sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsinya dalam menjalankan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta mengatur tentang pengawasan serta pengelolaan dana amanat yang dilakukan oleh BPJS. Nah, ini juga baru-baru ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029 ini disampaikan bahwa target cakupan peserta yang masuk ke dalam JKN itu adalah 98,6% dari total populasi penduduk Indonesia itu sendiri. Dan keaktifan peserta JKN ini minimal 80% dari peserta terdaftar. Jadi dari 98% ini 80%-nya diharapkan sudah aktif statusnya, bukan non-aktif. Nah, sampai dengan Mei 2025 ini kita mulai di Indonesia dulu cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan itu sudah di angka
98,20% penduduk Indonesia itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Atau kalau dijiwakan itu jumlahnya udah 279.836.564 jiwa. Banyak juga ya. Iya, sudah hampir udah 98,2% penduduk, Mbak. Iya, udah hampir 100%. Iya, karena dihitung dari jumlah penduduk nasional semester 2 2024 itu jumlahnya 284 juta jiwa pada saat itu sih. Jadi sudah cakupan kita sudah cukup baik, namun banyak PR yang perlu kita tuntaskan untuk mengamankan ini semua. Tapi itu tadi itu se-Indonesia ya, 98%. Indonesia. Se-Indonesia nih. Nah, dan kalau misalkan didengar-dengar Kabupaten Mempawah ini baru aja mencapai sebagai kabupaten yang UHC prioritas tuh gitu. Nah, UHC prioritas sendiri itu apa sih Pak? UHC? Nah, UHC itu sendiri adalah Universal Health Coverage, yaitu konsep global yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang adil, komprehensif dan berkualitas terhadap pelayanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Itu poin intinya. Nah, dalam bahasa Indonesianya UHC itu biasanya kita sebut dengan cakupan kesehatan semesta, jadi menyeluruh dia, Mbak. Nah, di Indonesia sendiri UHC ini diwujudkan melalui berbagai program termasuk Jaminan Kesehatan Nasional JKN KIS. Terus juga program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mengurangi beban finansial akibat penyakit. Jadi kan sebelum adanya BPJS Kesehatan ini kalau ada yang sakit itu udah langsung jual tanah lah, jual rumah lah, jual mobil, aset dan lain sebagainya. Karena kan biaya kesehatan itu luar biasa besar ya kalau misalnya kita tidak ada penjaminan kesehatannya. Tidak ada simpanan gitu kan. Apalagi yang namanya sakit kita nggak tahu kan. Iya, tiba-tiba mendadak aja ya Mbak ya. Terjadinya. Jadi itulah tadi ada program-program dari BPJS dan UHC ini sebagai penilaian gitu ya Pak. Penilaian sebagai masyarakat di suatu kabupaten ataupun provinsi yang udah memiliki BPJS Kesehatan seperti itu ya. Jadi istilahnya kayak penilaian ya. Bukan juga ya? Lebih ke cakupan sih kalau UHC. Jadi kalau misalnya semua masyarakat di kabupaten, kota maupun provinsi juga dihitung tuh Mbak. Jadi ada UHC kabupaten, UHC ke kota atau UHC provinsi, bahkan UHC di tingkat nasional itu sih. Jadi itu di sebagai berbagai tingkat itu ada cakupannya. Cakupannya. Tujuannya sendiri, tujuan ataupun manfaatnya dari UHC itu sebagai apa sih? Kalau untuk manfaat apa sih tujuan dan manfaat UHC itu sendiri? Seperti itu gitu kan? Sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terus juga mengurangi beban finansial terutama ya, peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan kesehatan, menjaga keberlanjutan sistem kesehatan. Jadi sebelumnya kan memang sebelum adanya BPJS Kesehatan ini yang sakit, yang berani berobat itu ya yang ada uang gitu. Kalau yang nggak ada uang udahlah nahan sakit di rumah aja gitu. Biasa pakai alternatif. Iya, nah sekarang tingkat peserta yang berani berkunjung ke Vaskes itu sudah sangat baik gitu. Jadi mau demam batuk pilek biasa pun ya datang aja ke Vaskes gitu. Jadi nggak ada, nggak ada yang ditakutkan karena kita udah punya jaminan kesehatan. Terus juga UHC ini tidak hanya tentang akses ke pelayanan kesehatan saja, tapi juga tentang kualitas layanan, keberlanjutan sistem kesehatan, perlindungan terhadap risiko finansial itu sih. Terus juga hal-hal penting yang sebenarnya kita perhatikan di dalam UHC itu adalah ada beberapa aspek sebenarnya Mbak. Yang pertama akses yang adil. Ini setiap orang terlepas dari status ekonominya atau lokasi geografisnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi nggak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin atau si yang tinggal dekat kota sama yang jauh dari pelosok. Nah iya itu harusnya sama semua. Terus yang kedua komprehensif. Komprehensif ini kenapa komprehensif? Karena UHC ini mencakup semua jenis layanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, semuanya aspek itu
dijaga oleh JKN ini, mulai dari promotif misal seperti senam, edukasi dan lain sebagainya, preventif mulai dari screening dan lain sebagainya, kuratif dan rehabilitatif, mau itu pengobatan, rawat inap, dirujuk dan lain sebagainya, itu kita cover semua. Terus juga aspek lainnya yaitu berkualitas, di mana layanan kesehatan yang diberikan ini harus berkualitas tinggi, Mbak, sesuai dengan standar medis yang berlaku. Nah, di kita sering sekali kita evaluasi kualitas layanan di fasilitas kesehatan karena kita mengutamakan tidak ada isu pelayanan kesehatan yang membeda-bedakan antara peserta BPJS dan non BPJS. Terus juga pelayanan itu makin lama itu harusnya sesuai dengan zaman gitu. Jadi USG pun sekarang kita sudah mengarahkan untuk di FKTP itu udah ada USG di semua puskesmas terutama. Terus juga tanpa hambatan finansial, ini yang paling penting sih. Jadi biaya pelayanan kesehatan harus terjangkau dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan tersebut. Gitu sih. Jadi semua masyarakat tuh bisa melakukan pengobatan di layanan kesehatan atau di paskes mana aja gitu. Benar, karena kan kesehatan dan pendidikan itu adalah hal dasar yang mutlak wajib mudah diakses atau didapatkan oleh peserta, oleh masyarakat gitu ya. Semuanya ya, mau dari daerah, desa ataupun kota, semuanya tuh wajib mendapatkan. Karena kalau sudah kesehatannya baik, ekonomi biasanya rata-rata akan mengikuti. Jadi kalau misalnya kesehatannya meningkat, ekonomi rata-rata akan meningkat. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita lihat ya, tadi udah disebut-sebut juga sama Hana beberapa kali, kalau misalkan Mempawah ini masuk ke dalam capaian UHC yang prioritas gitu ya. Nah, gimana itu penilaian atau cakupan yang udah ada di Kabupaten Mempawah sendiri itu udah seperti apa? Nah, di Provinsi Kalimantan Barat itu sebenarnya yang baru UHC prioritas baru 4 kabupaten, Mbak. Baru 4 kabupaten dari banyaknya ya? Iya, dan Pontianak pun belum, dan provinsi pun belum. Provinsinya sendiri juga belum ya? Jadi cakupan kepesertaan Provinsi Kalimantan Barat itu per 1 Mei 2025 ini masih di angka 93%, sedangkan syarat kita kan 98 ya. Nah, dan keaktifan masih 69,85%. Sedangkan keaktifan minimal di angka 80%. Nah, jadi Kalimantan Barat ini belum bisa dinyatakan sebagai provinsi UHC. Sedangkan Kabupaten Mempawah ini cakupannya sudah sangat baik, Mbak. Nasional tadi 98 ya, kalau nggak salah 98,02 ya. Nah, kalau di Kabupaten Mempawah itu di angka 99,32%. Cakupan kepesertaan dari total penduduk. Jadi sudah 312 ribuan, dari total penduduk kita 314 ribuan. Dan keaktifan di angka 80,58%. Nah, jadi Kabupaten Mempawah ini sudah mencapai UHC prioritas. Dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, hanya 4 kabupaten kota yang mencapai UHC prioritas, salah satunya Kabupaten Mempawah. Dan Kabupaten Mempawah ini capaiannya nomor 2 terbaik, Mbak, seprovinsi Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini ya? Iya, benar. Itu berarti maksudnya itu 99%-nya itu udah kayak sebagian dari masyarakat Mempawah ini memiliki BPJS Kesehatan. Ya, benar. Itu dari program-programan aja gitu ya. Dan yang aktifnya tadi 80,58%. Kalau misalkan mau lihat cakupannya itu gimana sih, kenapa bisa Mempawah itu mencapai UHC gitu? Salah satu yang membuat Mempawah itu bisa mencapai UHC ya dukungan dari pemerintah daerah, Mbak. Jadi pemerintah daerah itu sudah menggelontorkan dana untuk membantu capaian. Di Agustus 2024 kemarin alhamdulillah kita sudah mencapai UHC sampai dengan saat ini masih berjalan. Berarti gitu. Baru Agustus ya kalau misalkan Agustus tahun lalu ya? Tahun lalu 2024. Sebelumnya masih belum mencapai. Iya, jadi dibantu oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah lah, yang kurang mampu, nanti dibantu oleh pemerintah daerah agar masyarakat Mempawah lebih terjamin kesehatannya, nggak ada takut sakit lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan pemerintah
dari Mempawah itu udah membantu masyarakat, itu melalui cara apa? Jadi pemerintah Kabupaten Mempawah itu sudah menganggarkan lebih dari 42 M untuk tahun 2025 ini saja. Jadi di angka tepatnya itu 42,4 M untuk memastikan masyarakat Mempawah tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini merupakan angka yang sangat besar ya untuk JKN ya. Iya. Kita tahu Ibu Bupati sangat concern terhadap kesehatan dan pendidikan ya di Kabupaten Mempawah ini, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Jadi dengan anggaran itu mendaftarkan beberapa peserta untuk mendapatkan penjaminan di BPJS Kesehatan. Itu sih. Jadi itu kayak mengajak gitu ya, mengajak masyarakat untuk aktif di BPJS Kesehatan Ya, gitu benar. ya, dengan anggaran tadi. Nah, caranya sendiri gimana sih? Mau buat masyarakat itu mendaftar ataupun aktif di BPJS Kesehatan itu udah ada apa aja gitu? Program-program kah atau apa yang dilakukan BPJS Kesehatan dan juga pemerintah? Kalau di kita banyak ya Mbak, mulai dari pesiar, terus BPJS keliling, banyak sih kegiatan kita yang kunjungan. Salah satunya ini nih, sosialisasi melalui radio maupun YouTube yang bisa memberikan informasi nanti kepada masyarakat. Iya. Untuk aktif ya di BPJS Kesehatan agar UHC kita itu bertahan ya, bertahan sampai ke tahun-tahun berikutnya ya. Atau ada keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu Pak kalau misalkan UHC Kabupaten Mempawah ini bertahan gitu, ada nggak? Nah kalau misalnya kita aman nih di angka ini kan cakupan pesertaan kita di angka 99,32 ya. Cakupan rasanya belum akan turun kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan dari jumlah penduduk. Kalaupun ada perubahan mungkin nggak terlalu banyak dan itu rasanya nggak akan menurunkan angka di 99 jadi di bawah 98 sih belum sih kayaknya. Cuman yang PR kita adalah di angka keaktifan peserta. Nah kami mewanti-wanti ini karena angka keaktifan ini di ambang batas. Jadi batasnya kan 80% ya. Keaktifan pesertaan sekarang capaian kita udah di angka 80,58%. Nah, kalau di bawah 80 nanti otomatis Mempawah tidak termasuk sebagai kabupaten dengan UHC prioritas lagi. Jadi kami dalam hal segmen mandiri kami juga sudah telecollecting, menelpon, menghubungi peserta yang melakukan tunggakan. Terus kalau badan usaha yang memang belum mendaftarkan semua karyawannya, kami juga advokasi dan kunjungan ke sana. Jadi untuk memastikan kepesertaan aman, yang menjadi PR adalah keaktifan peserta itu sendiri. Jadi untuk itu kita mari sama-sama memastikan keaktifan peserta tetap di 80%, bahkan meningkat kalau bisa dengan cara bayar iuran tepat waktu, jangan sampai terjadi tunggakan. Terus juga jika sampai dengan Desember 2025 ini Kabupaten Mempawah tetap menjadi UHC prioritas, maka di Januari 2026 itu ada agenda Pemda Mempawah akan mendapatkan penghargaan dari Presiden langsung Bapak Prabowo untuk memberikan penghargaan untuk pemerintah kabupaten yang berhasil menjaga UHC prioritas di 2025. Atau bahkan bisa meningkat gitu ya, penghargaan untuk pemerintah Kabupaten Mempawah ya, kalau misalnya bisa bertahan sampai Desember 2025 nih. Nah, kalau misalkan bisa bertahan nih sampai Desember 2025. Nah, kedepannya tuh apa yang mau dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar bisa mempertahankan itu sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu? Iya. Yang pasti sih kami akan berupaya untuk lebih menggiatkan lagi sosialisasi karena ini pesan penting dari Bu Bupati nih Mbak. Jadi BPJS harus datang ke lini terujung, misal ke desa atau ke puskesmas atau ke kecamatan. Kami bantu sosialisasi, jadi tidak hanya media, tapi kami juga akan turun langsung. Misal bareng dengan dinas sosial lagi kegiatan, nah kami juga
ikut serta. Nah itu sih. Ya, untuk menggaungkan lagi nih keaktifannya gitu ya, keaktifan untuk masyarakat bayar iuran ya. Terus agar juga mungkin masyarakat yang sudah terdaftar namun nggak tahu gimana cara menggunakan. Nah itu kami juga akan sosialisasi itu. Banyak juga nih Pak yang nggak sadar kalau misalkan BPJS-nya itu udah nonaktif gitu kadang. Jadi itu nanti caranya adalah salah satunya biar disosialisasikan langsung ke masyarakatnya. Ada salah satunya juga di sini ini. Nah, kalau misalkan masyarakat mau nanya-nanya gitu ya mengenai keaktifan keanggotaan mereka di BPJS ataupun mempertanyakan tentang program-programnya, bisa langsung tanya kemana nih? Datang ke BPJS kesehatannya langsung kah? Kanal kita banyak nih sih Pak. Mulai di MPP pelayanan langsung bisa, di kantor kita bisa. Terus juga yang online di sosmed kita semua merespon Mbak, mulai dari Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Terus telepon ke 165 itu juga bisa. Iya. Jadi silahkan teman-teman ya, teman-teman yang sudah terdaftar maupun yang belum, kalau mau konfirmasi, mau informasi silahkan, kami terbuka untuk hal tersebut. Kalau boleh tahu media sosialnya di mana aja? Semua media sosial ada kita, mulai dari Instagram ada. Facebook, TikTok, YouTube, itu semua ada. Ada. Sama tadi nomor layanan 165, jadi bisa dihubungi. Nah berarti media sosial bisa, jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke media sosial, itu umum ya kalau misalkan media sosial BPJS Kesehatan ya, nanti itu pasti dibalas, dikasih tahu bagaimana cara-caranya dan keaktifannya. Kalau untuk Kabupaten Mempawah sendiri ada media sosialnya nggak? Kita tergabung di media sosialnya di JKN Pontianak, teman-teman. Jadi kalau di Instagram kita biasanya post mau itu kegiatan di Mempawah, di kabupaten lain, dan juga pokoknya di cabang Pontianak itu semua tergabung di sana. Di situ ya, mau bertanya juga boleh di situ JKN bisa. Pontianak ya. Jadi bisa teman-teman kalau mau bertanya-tanya juga ya, ini untuk mempertahankan UHC kita biar capaian itu bisa bertahan sampai ke tahun-tahun berikutnya. Nah, karena tadi manfaat dari UHC sendiri bisa banyak ya, bisa banyak didapatkan oleh masyarakat, dan salah satunya juga tadi ekonomi itu bisa meningkat kalau misalkan kesehatan masyarakatnya itu baik gitu. Iya benar. Ini juga biar masyarakat nggak takut ya Pak ya untuk berobat di vaskes-vaskes ya. Karena memang banyak nih kalau misalnya udah orang sakit tuh takut biaya kan. Makanya sampai ada bilang kalau misalkan sakit itu lebih baik kita tuh banyak uang gitu ya daripada kita sakit gitu. Iya, pilihan saya juga gitu sih. Lebih baik banyak uang daripada sakit, karena kalau misalnya sakit uang kita bakal habis, kita nggak bisa kerja gitu kan. Jadi jauhkan sakit itu dari, salah satunya adalah berobat di vaskes-vaskes ini. Nah, nggak serasa juga ya ternyata pembahasan kita cukup padat juga nih ya. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan yang pengen dibahas, tapi ini kita kerucutin dulu ke UHC karena kalau misalkan di luar itu bisa panjang ya Pak. Kalau misalkan mau membahas tentang program dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita membicarakan tentang UHC agar masyarakat itu mau aktif ya untuk bergabung, bayar iuran dan lain sebagainya di BPJS Kesehatan. Nah, karena udah menuju closing, ada yang ingin disampaikan nggak Pak untuk masyarakat Kabupaten Mempawah khususnya mengenai program dari UHC ini? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya menyarankan kepada teman-teman pendengar semua dan juga dari YouTube, mari kita sama-sama menjaga ekosistem program jaminan kesehatan nasional ini yang sehat dan berkelanjutan. Jadi kita sukseskan program yang baik ini dengan gotong royong semua tertolong. Gitu gotong royong semua tertolong ya. Nah, sudah di penghujung nih ya teman-teman ya, dan terima kasih juga buat Pak Anggi yang sudah berkenan hadir di sini ya, membagikan informasi-informasi sambil kita belajar juga mengetahui UHC, mengetahui juga tentang BPJS Kesehatan di episode kali ini nih. Pastinya masih banyak lagi episode lainnya yang akan menemani kamu, terus juga menambah informasi kamu di Ngambol Ngobrol Sambil Belajar Online. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Anggi. Terima kasih ya, Mbak Hana. Nanti ada perjumpaan lain kali ya untuk membagikan informasi ke teman-teman semua. Baik, ya. Kalau gitu Hana dan juga Pak Anggi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.